Penggerebekan salah satu kediaman warga di Desa Talang Jawi, Kecamatan Padangguci Hilir, Kabupaten Kaur ini berhasil mengungkap pembuatan dan perakitan senjata api ilegal. Saat dilakukan penggeledahan, tim gabungan Satgasus menemukan puluhan pucuk senjata api laras panjang maupun laras pendek berikut amunisi aktif. Kelima tersangka yakni HM sebagai pemilik home industry, AM sebagai perakit dan pembuat senjata, SO penjual amunisi, sedang dua lainnya RO dan SU masing-masing berprofesi sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu serta pegawai Lembaga Pemasyarakatan Arga Makmur Bengkulu Utara. Pembuatan senjata api yang dilakoni HM dan AM ini telah berjalan sejak tahun 2012 lalu. Senjata api rakitan seringkali digunakan para pelaku kejahatan untuk menakuti, melukai, bahkan membunuh korbannya, seperti yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. 3 pelaku perampokan beraksi dengan membawa senjata api rakitan. Para pelaku tak segan-segan menembak korbannya dengan senjata api rakitan yang ternyata disewa dari seseorang. Tim TV One mengabarkan. Ya, kami akan ajak Anda untuk membahas mengenai hal ini dengan 2 narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Pak Thomas Sunario, ada kriminolog. Selamat pagi Pak Thomas. Selamat pagi Mas Bayu, Mbak Rati. Dan bergabung bersama kami melalui sambungan online ada Kombes Anwardi, Kabid Humas Polda Bengkulu. Selamat pagi Pak Anwardi. Selamat pagi Mas Bayu, Mbak Rati. Baik Pak, untuk penggerbekan yang tim Polda Bengkulu lakukan gitu ya soal pabrik senjata api ini, kronologinya bagaimana Pak? Kemudian kalau tidak salah ini kan sudah berlangsung sejak tahun 2012 begitu ya. Apakah memang luput dari pemantauan atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih Mas Bayu. Ya, kami sampaikan ya penggerebekan TNP ini berawal dari informasi masyarakat bahwasanya di salah satu desa tersebut di Kabupaten Kaur ada pembuatan TNP. Ya. Dari informasi tersebut, Polda Bengkulu kita membuat tim, ya, gabungan dari tim Polda, Polres Kota dan Polres Kaur sendiri, sama rekan-rekan kita dari Brimo. Dari penggerebekan tersebut, kita berhasil ya mengungkap itu sebanyak 102 pucuk senjata api. Di mana 102 pucuk itu 95 itu laras panjang dan 7 itu laras pendek. Ya, serta kita mengamankan sebanyak 5 orang tersangka. Tim ini kita bagi 2. Yang pertama, tim pertama itu tim penindak itu berhasil mengamankan 8 pucuk senjata api, yang mana kita mengamankan yang tadi sudah disampaikan itu saudara AM, H, R, SN dan SR yang mempunyai peran masing-masing. Ya, dari tim penindak tersebut berhasil kita mengamankan 8 pucuk senjata api, yang mana 4 pucuk senjata panjang dan 4 senjata pendek, serta amunisi sebanyak 339 butir, ya, alat mesin gerinda dan lain sebagainya. Lalu tim lagi bergerak lagi karena informasi dari yang bersangkutan sudah lama menjual senjata ini secara tertutup atau secara gelap. Kita menghimbau tim keduanya yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur menghimbau kepada masyarakat yang memiliki senjata diberikan waktu selama 1 bulan untuk segera menyerahkan ke pihak aparat kepolisian. Demikian. Baik. Baik. Ini dijual kemana saja rencananya Pak? Atau sudah dijual kemana saja selama ini? Ya, jadi yang bersangkutan ini dia membuat senjata apinya bukan membuat dulu, tapi apabila ada yang memesan baru dibuat gitu. Online Ke masyarakat yang ada yang memesan. Iya Pak? Jualnya online atau gimana? Enggak. Langsung kepada yang bersangkutan. Tidak dijual secara online. Nah, yang pesan ke si para pelaku ini biasanya membutuhkan senjata-senjata ini buat apa, Pak? Berbagai macam, Mas. Kalau mayoritas kalau dari masyarakat ini untuk berburu.
Oke. Tapi masih kita dalamin lagi untuk penjagaan. Baik. Ada keterlibatan nggak Pak supply senjata ini memang untuk aksi-aksi kriminal gitu? Untuk sementara dari hasil pemeriksaan kita belum ada, Pak. Masih kita kembangkan. Saat ini tim masih bekerja, para penyidik lagi mendalamin kasus ini. Pak, apakah memang juga ini termasuk dalam suatu komplotan yang terorganisir, dalam arti tidak hanya 5 orang saja pelakunya atau mungkin berafiliasi dengan kelompok lain atau gimana, Pak? Jadi saudara AM ini, Mbak, kami sampaikan, dia beroperasi ini semenjak 2012, lalu kabur karena ada rekannya dulu waktu 2012 ketangkep, dia kabur, lari ke Lampung, kembali lagi ke Bengkulu, ke Kaur, ya. Jadi dia bekerja perorangan, Mbak. Jadi tidak ada rekan-rekan yang lain, sementara dari hasil pengembangan dari penyidik, yang bersangkutan ini bekerja, kalau ada orang yang pesan, baru dia buat gitu. Jadi hanya sendiri sifatnya, tunggal, untuk sementara. Baik, saya ke Pak Thomas. Pak Thomas, kalau melihat apa yang terjadi ya di Bengkulu, meskipun tadi masih dalam proses penyelidikan gitu, apakah ada keterkaitan pabrik senpi rakitan ini dengan tindak kejahatan gitu yang ada. Tapi kalau Anda melihat ini fenomena mengenai adanya pabrik senpi rakitan ini menandakan apa? Menandakan bahwa ada kebutuhan untuk orang memiliki senjata ya. Kalau kita lihat dari pengalaman di negara kita sendiri kan ya, yang sudah lalu-lalu ya, bisa dia pengacara. Ya. Anggota DPR, ya. Dulu kan setelah reformasi ada polemik ya bahwa anggota DPR ini minta dipersenjatai. Nah, ya itulah ya. Juga untuk gagah-gagahan, ya, artis-artis, ya, dulu banyak yang punya senjata, ya, hobi menembak, Persatuan Menembak Indonesia, ya, dan juga untuk kejahatan tadi, ya. Lalu juga teroris, ya. Jadi dari dulu kan sudah sering ada perakitan senjata, ya. Ini baru satu lagi yang diketahui oleh pihak kepolisian, ya. Dan secara global itu sudah termasuk menjadi kejahatan lintas negara yang terorganisasi, ya. Jadi di dalamnya, ya, itu bisa juga melibatkan misalnya ASN, ya, polisi, bahkan militer, ya, di dalam penyebarannya gitu ya. Kan di Papua misalnya kan supply untuk KKB itu kan yang bisa kemarin dilacak itu kan anggota militer, ya, bahkan yang terakhir kan ada anggota DPR yang terlibat itu, ya. Jadi ada kebutuhan, ya, kebutuhan tertentu. Oke, ada kebutuhan kan artinya pasarnya memang ada. Tapi ada kan, pasarnya. Ya, demand-nya juga kan pasti ada. Kalau misalnya tadi Pak Thomas menyampaikan, kalau saya membayangkan misalnya anggota DPR atau pengacara, itu kan sebenarnya kepemilikan senjata kan bisa diajukan izin. Betul. Ya, dengan tes dan lain sebagainya. Betul. Nah, pasti ada sesuatu dari senjata rakitan ini yang dicari gitu loh. Yang dicari dan yang memasarkan. Ya, jadi karena murah, karena mudah apa gimana? Mudah dan murah mungkin ya. Bisa juga mahal, tapi mudah kan kalau kita yang secara resmi harus ada tes psikologi juga, ya, dari dan lain-lain gitu ya. Nah, karena sekarang ini terutama masyarakat di Jakarta gitu, dia juga kadang-kadang semakin dia menjadi pejabat ya atau dia kaya, semakin takut juga, takut dengan kejahatan yang lain. Jadi intinya untuk membela diri, ya. Perlindungan diri. Ya, kadang-kadang malah koboi-koboyan, ya, meskipun ada beberapa yang senjata hanya soft gun itu ya, tapi itu sudah kecenderungan masyarakat kita juga ada dalam rasa ketakutan, ya. Tapi kecenderungan selama ini mengalami kenaikan atau gimana Pak untuk masyarakat yang ingin memiliki senjata api dan menggunakannya untuk hal-hal kriminalitas begitu? Nah, kalau itu mungkin pihak kepolisian bisa, tapi fenomena itu kan selalu ada terus ya. Yang ini yang belum lama ini saja kan hanya serempetan mobil ya, dia mengeluarkan senjata itu. Ini fenomena yang
kemungkinan akan terjadi terus yang perlu dicari upaya pencegahannya ya, dan penindakannya. Oke. Baik, saya ke Pak Anwardi lagi ya, Pak. Tadi kan si pelaku ini menjual kalau memang ada yang memesan gitu. Nah, sampai sejauh ini pemesannya itu tuh siapa saja, backgroundnya seperti apa aja? Kalau tadi Anda menyampaikan itu berburu gitu, mungkin masyarakat sekitar. Tapi apakah ada yang di luar dari kebutuhan berburu itu, Pak? Ya, jadi kami sampaikan, makanya tadi tim pertama tadi melakukan penindakan. Ya, ada pemesannya yang termasuk dalam 5 tersangka ini, yaitu ada salah satu oknum ASN, ya. Yang mungkin ya digunakan sampai sekarang masih kita dalamin kegunaannya itu dia gunakan untuk apa, ya. Jadi memang yang bersangkutan ini pembuat ini Mr. AM ini dia memang tidak rutin membuat, jadi dia membutuhkan waktu kurang lebih untuk 1 pucuk senjata api itu pembuatannya kurang lebih 1 bulan. Jadi memang orang kalau mau butuh dipesan dulu sama yang bersangkutan, lalu baru dia kerjakan kurang lebih kalau dari penyampaian yang bersangkutan hasil pemeriksaan penyidik kurang lebih membutuhkan waktu 1 bulan. Itu pun tidak semua senjata itu dari bahan yang pembuatnya. Jadi misalnya untuk senjata panjang berarti untuk pelarasnya yang bersangkutan itu dapat dari pemesan. Jadi sebagian itu diambil dari senjata senapang angin. Jadi itu yang dimodifikasi yang bersangkutan menjadi senjata rakitan ini. Gitu. Baik, kita juga akan terus membahas mengenai ini, pabrik senjata api rakitan yang digerebek oleh pihak kepolisian. Tapi kita harus jeda dulu sejenak, Pak. Kita akan hadirkan informasinya usai yang satu ini. Baik, langsung saja kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Pak Kabid Humas Polda Bengkulu. Pak Kabid, kalau melihat ini, sejauh ini berapa keuntungan yang bisa mereka dapatkan dari pabrik senjata api tersebut? Kemudian bahan-bahannya mereka dapatkan dari mana, Pak Kabid? Oke, makasih Mbak. Jadi kami jelaskan dari hasil pemeriksaan tersangka, ya, senjata api yang dia jual tersebut dihargakan ya berbagai macam harga Mbak ya, beda-beda. Jadi di antara 5 sampai 7 jutaan satu unit senjata api. Seperti tadi saya sampaikan di awal, senjata api tersebut ya tidak semuanya, jadi bahannya itu sebagian adalah dari si pemesan. Ya, seperti larasnya, karena kan laras yang dia gunakan ini persis banget, rapi sekali bubutannya. Ternyata hasil pemeriksaan kita sementara, ya, itu menggunakan laras senapang angin yang dia gunakan. Lalu yang bersangkutan ini merakitnya, dia yang bersangkutan ini belajar secara otodidak, ya, melalui YouTube dan lain sebagainya, sehingga dia bisa membuat 1 buah senjata api dengan waktu 1 bulan. Oke. Apakah dia juga turut menjual surat palsu kepemilikan senjata apinya, Pak? Sementara dari hasil pemeriksaan enggak. Jadi makanya harga CNP ini kan cukup murah. Jadi hanya senjatanya saja yang dia jual, yang dia rakit. Pak, untuk lokasi ya, itu kan di Kaur begitu ya, di lokasi yang tempat digerebek itu, sebenarnya memang jauh dari permukiman penduduk atau menyamar menjadi rumah penduduk saja, karena kan si salah satu pelakunya itu memang sudah beroperasi 2012 ya, artinya kan jangka waktu operasi si pelaku ini sudah sangat panjang gitu. Nah, apakah selama ini masyarakat juga tidak berani melaporkan atau bagaimana, Pak? Jadi yang bersangkutan ini kami jelaskan, Mbak. Memang lokasi tempat tinggal pembuatan CNP ini ya agak di perkampungan. Perkampungan, jadi agak jauh dari masyarakat, ya. Dan keseharian yang bersangkutan ini bekerjanya sebagai tani.
Jadi 2012 yang bersangkutan beroperasi, terus berhenti, yang bersangkutan kabur ke Lampung, kembali lagi 2014 ke KAUR. Jadi yang bersangkutan ini kesehariannya masyarakat juga tahunya yang bersangkutan ini pada petani, seorang petani. Jadi dia membuat merakit senjata tersebut, ya makanya kami sampaikan itu adalah home industry. Jadi di dalam rumah, jadi tidak terbuka dan perkampungannya tersebut cukup sepi, jauh dari pemukiman gitu. Nah, pasal yang dikenakan apa Pak? Undang-undang darurat ya Pak? Ya betul. Pasal yang dikenakan undang-undang darurat dengan yang bersangkutan ya melanggar undang-undang darurat pasal 1 ayat 1 dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Itu Minimal semua 20 tahun. tersangka dikenakan pasal yang sama? Iya Mbak, nanti kita lihat dari masing-masing kan berbeda peran. Perannya masing-masing seperti apa sih Pak dari kelima pelaku? Iya Pak, jadi dari kelima pelaku ini mempunyai peran masing-masing, yang mana saudara AM ya ini selaku pemilik sekaligus prakitnya, ya, lalu saudara H ini ya termasuk dia bukan prakit tapi ya pembeli dari saudara AM, dan saudara R juga pembeli. Sementara untuk saudara SN dan SR itu sebagai penjual amunisinya. Baik, oke. Pak Thomas, terakhir apa yang perlu diperhatikan terkait masih adanya peredaran penjualan senpi ilegal ini? Iya, pembuatan senjata ilegal ini kan semacam puncak dari gunung es ya, di bawah itu banyak. Nah, jadi kita untuk memutus mata rantai atau mencegah itu kita harus melihat secara komprehensif ya. Nah, sekarang ini kan kita hidup di dalam era globalisasi ya, jadi seakan-akan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ya, dan lain-lain teknologi yang ini, kita seakan-akan hidup di dalam dunia tanpa batas ya. Jadi ada hal positif dan negatifnya. Yang negatifnya PBB sudah mewanti-wanti ya, yang harus diwaspadai ya, bahwa kalau tidak salah ada 6 poin ya, yang tentang masalah akibat dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama adalah masalah sosial ekonomi yang berakibat kemiskinan ya. Kemiskinan ini bisa terjadi karena perang ya, lalu perang sendiri, lalu perang saudara. Dan ketiga, etnonasionalisme, artinya dengan kemajuan sekarang ini ya, manusia bertambah kebutuhannya, ada yang disebut sebagai etnonasionalisme, kesadaran tentang nasionalisme sempit berdasarkan suku, agama, ras ya. Kalau di kita itu SARA ya, lalu terorisme ya, dan perdagangan gelap yang bersifat transnasional, termasuk narkotika dan ini juga ya, pencucian uang. Nah, yang tentunya ini kan berpengaruh kepada masyarakat kita ya, dengan kemajuan teknologi dan informasi ini. Sekarang orang semakin berebut sumber daya. Sumber daya itu bukan hanya alam ya, tapi kalau alam kan mungkin juga pemboman ikan ya, itu kan menyangkut ini. Lalu juga menyangkut kebutuhan. Ini seringkali orang melakukan kejahatan ya, itu dengan senjata. Dan di pihak lain juga ada orang semacam ketakutan seperti kita sebutkan tadi ya, bahwa rasa aman itu harus memiliki senjata. Jadi ini harus semua pihak ya, termasuk pemerintah, masyarakat dan lain-lain untuk memberikan lebih jauh. Karena kita ini kan masyarakat yang multikultural ya, jadi intoleran ya, yang kata ini terorisme. Ini kan pelaku-pelakunya ada pelaku di dunia, bukan hanya di Indonesia. Artinya memang menjadi tanggung jawab semua. Semua. Baik. Terima kasih Pak Thomas atas waktunya. Pak Kabit juga terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu. Oke, kami jeda, masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.